Perkenalkan, nama saya Putu Rani Damayanti dengan NIM 19103084. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Asriwinarti dengan NIM 19103071. Perkenalkan, nama saya Ibu Tulaksmana Nusantara, NIM 19103072. Perkenalkan, nama saya Madidi Sasmita, nomor NIM 19103091. Perkenalkan, nama saya Inengan Santika, NIM 19103085. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Piutang timbul akibat perusahaan menjual barangnya secara kredit. Kredit perdagangan akan menimbulkan pos aktiva piutang dagang atau akun receivable. Contoh sumber piutang yang biasanya terjadi adalah pinjaman karyawan, penjualan kredit, atau restitusi pajak. Faktor. Jumlah piutang ditentukan oleh faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama, jumlah penjualan kredit. Yang kedua, rata-rata waktu penagihan yang sangat tergantung pada kondisi perekonomian. Yang ketiga, kebijaksanaan kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko kredit. Resiko kredit ini didefinisikan sebagai resiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya atau resiko bahwa debitur tidak membayar kembali utangnya. Manajemen piutang itu memiliki standar kredit yang menyangkut risiko maksimum yang dapat ditolerir. Untuk dapat menilai risiko kredit, manajer keuangan atau manajer kredit mempertimbangkan berdasarkan 5C kredit atau prinsip 5C kredit, yaitu yang pertama itu adalah karakter. Jadi prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon peminjam atau nasabah. Hal ini akan dinilai dari hasil wawancara atau antara customer service dengan nasabah yang hendak mengajukan kredit dengan pertanyaan seputar latar belakang, kebiasaan hidup atau pola hidup dari nasabah itu sendiri. Inti dari prinsip karakter ini ialah bank akan menilai calon peminjam tersebut apakah termasuk peminjam yang bisa dipercaya atau tidak. Yang kedua itu adalah kemampuan atau capacity. Jadi prinsip dari capacity ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimiliki. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seorang kepada bank, seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya. Yang ketiga itu ada modal atau kapital. Jadi modal atau kapital ini terkait akan kondisi aset kekayaan yang dimiliki oleh calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Contohnya penilaian dari sisi kapital adalah seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki oleh calon peminjam. Bagi pengusaha, maka faktor kapital ini akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut dapat meminjam, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan oleh pihak bank. Yang keempat itu adalah jaminan atau kolateral. Jadi prinsip keempat ini yang perlu diperhatikan, umumnya semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman, maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Prinsip ini itu perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja meminta aset yang telah dijanjikan sebelumnya kepada sebuah jaminan. Yang terakhir itu adalah kondisi atau conditions.
Jadi prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah atau calon peminjam. Misalkan usia minimal peminjam, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya. Contoh dari kondisi ini adalah yang juga akan dipertimbangkan, yaitu bank dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha antara lain kondisi perekonomian suatu daerah atau negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam. Oke, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi manajemen piutang. Jadi fungsi manajemen piutang ini yang pertama ada perencanaan. Yang dimana perencanaan ini merupakan merencanakan anggaran apa saja yang menggunakan pembayaran secara kredit. Yang kedua dari fungsi manajemen piutang ini ada pengorganisasian, yang mana pengorganisasian ini menciptakan kebijakan dan prosedur penagihan piutang agar dapat berjalan secara efektif. Yang ketiga dari fungsi manajemen piutang ada penerapan atau pengarahan, yang dimana perusahaan menerapkan kebijakan atau aturan yang sudah dibuat agar perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih. Yang keempat dari fungsi manajemen piutang ada pengawasan. Pengawasan ini berarti perusahaan itu mampu mengevaluasi atau mengawasi kebijakan piutang yang telah dijalankan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen piutang. Manajemen piutang dilakukan agar perusahaan terhindar dari risiko-risiko yang berasal dari pemasukan kredit. Yaitu, yang pertama, seluruh piutang tidak tertagih. Risiko yang dapat terjadi apabila jumlah piutang tidak dapat tertagih sama sekali. Contohnya, kurang pengawasan. Kurangnya pengawasan dari pihak manajemen dapat berakibat salah dalam pemilihan pelanggan, yang berpotensi pelanggan kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Dan potensi lainnya seperti adanya kondisi negara yang tidak stabil, khususnya di bidang perekonomian, juga akan menyebabkan kesulitan dalam penagihan piutang. Yang kedua, piutang yang tidak dibayarkan sebagai piutang, yang akan berpengaruh langsung pada pencatatan keuangan yang mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan. Yang ketiga, pelunasan piutang lewat jatuh tempo, yang akan menimbulkan beban tambahan pada perusahaan yang jika dilakukan berulang maka dapat merugikan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena jika pelunasan piutang tersebut lewat jatuh tempo, maka perputaran modal pada piutang menjadi rendah, sehingga dapat berisiko mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Selanjutnya, perputaran piutang yang rendah pada modal yang dapat mengakibatkan modal yang tertanam dalam piutang semakin besar dan berakhir pada tidak produktifnya modal kerja. Seperti yang dijelaskan tadi, apabila pelunasan piutang melewati jatuh tempo akan menyebabkan perputaran piutang yang rendah pada modal, sehingga dapat berpotensi merugikan perusahaan. Selanjutnya, adanya kecurangan seperti kegagalan penagihan piutang karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab atau pencurian kas. Hal ini juga dapat merugikan perusahaan apabila pelanggan yang seharusnya membayar kewajibannya kepada kita, mereka tidak bertanggung jawab atau lari dari kewajiban. Dalam artian mereka tidak membayar hutangnya kepada perusahaan kita, sehingga yang seharusnya perusahaan kita mendapatkan pemasukan dari penagihan piutang tersebut, tapi perusahaan kita tidak mendapatkan atau tidak memperoleh pemasukan, sehingga itu juga dapat menjadi penyebab kerugian perusahaan. Selanjutnya, kesalahan teknis baik dalam penagihan maupun pemasukan data. Kesalahan teknis, khususnya dalam pemasukan data, ini dapat terjadi karena adanya human error ataupun kesalahan lainnya, sehingga data tersebut akan salah dalam penginputannya, sehingga dapat berpotensi merugikan perusahaan. Selanjutnya, data pelacakan piutang hilang atau rusak. Hilangnya data atau rusaknya data piutang juga dapat menyebabkan kerugian perusahaan, karena perusahaan akan kesulitan dalam memperoleh data mana piutang yang sudah tertagih, piutang yang belum tertagih, maupun piutang yang belum jatuh tempo, sehingga perusahaan akan kesulitan dalam penanganan piutang tersebut.
Selanjutnya, kinerja SDM penagih piutang yang buruk. Kinerja SDM juga mempengaruhi cepat atau tidaknya piutang tersebut tertagih. Karena dengan adanya SDM yang baik, maka penagihan piutang itu akan menjadi lebih lancar atau menjadi lebih baik, sehingga kerugian perusahaan dapat dihindari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk contoh kasus manajemen piutang. Di sini contohnya untuk PT Subur Makmur untuk tahun 1999 yang lalu berhasil menjual hasil produksi sebesar 45.000 unit dengan harga jual Rp9.000 per unit. Dengan offering cost pada penjualan tersebut sebesar Rp8.000 per unit dan variable cost-nya sebesar Rp6.500 per unit. Tahun 2000 yang akan datang, perusahaan merencanakan untuk menaikkan penjualan hingga menjadi 50.000 unit per tahun. Oleh karena itu, kebijakan kredit diubah dari 40 hari menjadi 72 hari, dan biaya piutang ragu-ragu dari 1% menjadi 3%, dan return on investment yang diharapkan sebesar 20%. Yang ditanyakan di sini yang pertama yaitu adalah fixed cost-nya, yang kedua adalah tambahan profit, yang ketiga cost of marginal investment, yang keempat adalah cost of marginal bad debit, yang kelima adalah penilaian kebijakan perusahaan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari fixed cost. Nah, yang pertama sebelum kita mencari fixed cost-nya, kita harus mencari total cost dan variable cost-nya terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke soal, kita lihat produksi yang dihasilkan yaitu sebesar 45.000 unit dengan offering cost-nya pada penjualan yaitu sebesar Rp8.000 per unitnya, dan di sini untuk variable cost-nya sebesar Rp6.500. Nah, di sini tinggal kita masukkan angka-angka tersebut. Untuk total cost-nya kita masukkan 45.000 kali Rp8.000 yang akan mendapatkan hasil sebesar Rp360 juta. Untuk variabel cost-nya kita masukkan 45.000 dikali Rp6.500 yang akan mendapatkan hasil sebesar Rp292 juta 500.000 rupiah. Nah, untuk mendapatkan fixed cost-nya kita tinggal melakukan pengurangan dari total cost dan variable cost-nya seperti Rp360 juta dikurangi Rp292 juta 500.000 yang akan mendapatkan hasil Rp67 juta 500.000. Berarti Rp67 juta 500.000 ini adalah hasil dari fixed cost-nya. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, kita akan mencari berapa tambahan profitnya. Yang pertama-tama kita harus mencari profit yang dihasilkan pada tahun 1999. Untuk penjualan pada tahun 1999 akan mendapatkan total sebesar Rp405 juta dengan variabel cost yang sudah kita hitung tadi yaitu sebesar Rp292 juta 500.000 yang akan mendapatkan marginal income sebesar Rp112 juta 500.000 dari hasil pengurangan ini. Nah, tadi kita sudah menghitung juga berapa fixed cost-nya, berarti tinggal kita masukkan saja yang sebesar Rp67 juta 500.000 yang akan mendapatkan profit pada tahun 1999 yaitu sebesar 45 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencari profit pada tahun 2000. Untuk penjualan tahun 2000 kita akan mendapatkan total sebesar Rp450 juta dengan variabel cost yang seperti sudah kita hitung tadi sebesar Rp325 juta yang akan mendapatkan marginal income sebesar Rp125 juta dari hasil pengurangannya ini. Nah, kita masukkan fixed cost-nya juga sebesar Rp67 juta 500.000 yang akan mendapatkan hasil dari profit tahun 2000 yaitu sebesar Rp57 juta 500.000. Nah, untuk mendapatkan total dari berapa sih tambahan profitnya, kita di sini tinggal melakukan pengurangan.
pengurangan dari profit tahun 2000 dengan profit tahun 1999. Nah, di sini seperti ini 57.500.000 rupiah dikurangi 45 juta rupiah. Nah, di sini akan mendapatkan hasil 12.500.000 rupiah. Berarti tambahan profit yang diperlukan yaitu sebesar 12.500.000 rupiah. Nah, yang ketiga kita akan mencari cost of marginal investment-nya. Pertama-tama kita harus mencari tahun 1999-nya terlebih dahulu. Nah, range receivable turnover 1999 kita mencarinya 360 per 40 yang akan mendapatkan hasil 9. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan total cost tahun 1999-nya kita tinggal memasukkan seperti yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 292.500.000 rupiah ditambah 67.500.000 rupiah yang akan mendapatkan hasil 360 juta rupiah dari hasil penjualannya. Nah, untuk berarti average investment pada tahun 1999 akan kita dapatkan dengan cara 360 juta dibagi atau per 9 yang akan mendapatkan 40 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari average investment pada tahun 2000. Nah, untuk receivable turnover 2000 kita di sini akan melakukan pembagian dengan menggunakan 72, di mana kita mendapatkan 72 dan 40 ini sudah tertera di soal. Nah, ini oleh karena itu kebijakan kredit diubah dari 40 hari menjadi 72 hari. Maka di sini untuk tahun 1999-nya kita pakai 40 hari dan di sini pada tahun 2000-nya kita pakai 72 hari. Nah, kita lanjutkan untuk total cost pada tahun 2000 kita akan dapatkan dari 325 juta ditambah 67.500.000 rupiah yang akan mendapatkan hasil sebesar 392.500.000 rupiah. Yang dimana average investment pada tahun 2000 akan kita dapatkan dari 392.500.000 rupiah per 5 atau dibagi 5 yang akan mendapatkan hasil sebesar 78.500.000 rupiah. Untuk selanjutnya kita akan mencari marginal investment-nya dengan cara average investment pada tahun 2000-nya dikurangi dengan tahun 1999. Nah, seperti ini sudah tertera di sini 78.500.000 rupiah dikurangi 40 juta yang akan mendapatkan hasil sebesar 38.500.000 rupiah. Untuk selanjutnya, untuk mendapatkan cost of marginal investment-nya, kita tinggal kalikan marginal investment-nya dengan 20%. Jadi 20% dikali 38.500.000 rupiah akan mendapatkan hasil sebesar 7.700.000 rupiah. Nah, 7.700.000 rupiah ini adalah hasil dari cost of marginal investment. Nah, selanjutnya kita akan mencari cost of bad debit-nya. Nah, cara mencari cost of bad debit-nya pada tahun 2000 kita dapat cari dengan cara 0,03 dikali 450 juta rupiah yang akan mendapatkan hasil 13.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencari cost of bad debit pada tahun 1999-nya dengan cara 0,01 dikali 405 juta rupiah yang akan mendapatkan hasil sebesar 4.050.000 rupiah. Kita akan mendapatkan 0,01 dan 0,03 ini dari soal. Nah, kita kembali ke soal. Nah, di sini sudah tertera biaya piutang ragu-ragu dari 1% menjadi 3%. Maka
Di sini pada tahun 2000 kita cantumkan, kita pakai yang 3%, yaitu di sini kita ubah menjadi desimal sebesar 0,03. Nah, untuk tahun 1999-nya kita pakai yang 1% dan desimalnya yaitu 0,01. Nah, jadi dari pengurangan hasil cost of bad debit tahun 2000 dan 1999, kita akan mendapatkan cost of marginal bad debitnya sebesar Rp9.450.000. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan total cost-nya, kita tinggal tambahkan cost of marginal investment-nya dan cost of marginal bad debit-nya. Di sini sudah tertera, di sini Rp7.700.000 ditambah Rp9.450.000 yang akan mendapatkan total cost-nya sebesar Rp17.150.000. Nah, yang nomor 5 yaitu akibatnya terhadap rencana. Oleh karena tambahan profit yang diperoleh oleh perusahaan sebesar Rp12.500.000 lebih kecil dari total cost-nya, yang kita keluarkan yaitu sebesar Rp17.150.000. Maka rencana perubahan kebijakan kredit tersebut ditolak karena akan mendapat kerugian. Nah, karena mendapat kerugian tersebut, maka kita memilih tidak menjalankan rencana tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk referensinya, kami mengambil dari materi pertemuan 10, modul manajemen piutang dan persediaan. Dan kita juga mengambil referensi dari Rusdiono Consulting. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih.